Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Elisa Rahma, kelas 8B. Nah, baiknya wali kelas dari kelas 8B. Nah, baik, kita absen dulu ya Ananda semua. Apakah dari Ananda ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Oke. Adakah dari Ananda yang mengetahui apa tasawuf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini? Oh, tidak. Baiklah, kita akan mempelajari materi kita pada hari ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengetahui tentang biografi dan tasawuf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan abad, yaitu pada pertengahan bulan Ramadan pada tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya yaitu namanya Ummul Al-Khair, induk kebaikan. Nah, mengapa sih kita harus mengetahui apa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah memiliki akhlak yang mulia, dan beliau tinggal di Jilan ini sampai berusia 18 tahun. Nah, setelah 18 tahun itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Oke, dilanjut, yaitu inti dari ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah di kalangan dunia tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dijuluki dengan Sultan Aulia, di mana yang artinya yaitu rajanya para wali. Kenapa dimaksud dengan rajanya para wali? Nah, itu disebut karena dia mempunyai potensi yang lebih baik dari wali-wali sebelumnya. Nah, kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengatakan bahwa tidak diceritakan keramat seseorang yang mutawatir selain dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, di mana pujian serupa ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah mempunyai dua kepribadian, di mana tasawuf akhlaki ini adalah tasawuf yang berorientasi pada kebaikan akhlak yang hakikatnya kebenaran. Nah, yang dapat mencapai makna makrifat yang paling tinggi. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai dua aspek, di mana mempunyai aspek lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang taharah, yang artinya bersuci, di mana kita harus mempunyai kesucian diri, kesucian atau dalam bentuk hati kita maupun kebersihan dari diri kita itu sendiri. Oke. Selanjutnya, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, bersuci itu terbagi juga menjadi dua, di mana pensucian diri secara firyah dan wudhu atau mandi. Sedangkan yang kedua yaitu pensucian diri secara batiniah, yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang diawali dengan kesadaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada apa yang telah menjadi kotoran pada diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya, menurut Islam, ajaran Islam terbagi pandangan menjadi dua sisi, yaitu yang dimaksud adalah ajaran batin adalah substansi tasawuf yang dikembangkan dan dari tidak hanya sebelah sisi fikih saja, di mana kita mempunyai aspek formal juga seperti Al-Quran dan hadis, di mana kita harus mempunyai potensi dalam diri kita itu harus bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus bisa setidaknya kita mengetahui beberapa hadis gitu.
kesimpulan. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah tasawuf akhlaki, di mana mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai hakikat kebenaran yang baik. Oke, dan mempunyai pedoman Al-Qur'an yang lebih baik. Beliau menyatakan setiap hakikat yang berpijak itu adalah hakikat yang hakiki. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu kasih tugas yaitu mengembangkan kompetensi kita agar lebih baik lagi, dan kita buat resume dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang Ibu sampaikan tadi. Dan besok di halaman 52 kita akan mempelajari tentang zakat. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima